Kita bisa nyatakan adalah dalam isu mengenai potensi terjadi reshuffle, ini momen yang tepat apabila betul memang Jokowi berencana melakukan reshuffle, karena kalau kita uji bukan hanya pertama kalinya saja, dalam beberapa kali isu yang kita tanyakan terkait reshuffle dalam paling tidak 3-4 kali rilis survei ya, memang rata-rata pertama ada temuan bahwa tingkat kepuasan terhadap menteri jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kepuasan terhadap pemerintah. Jadi ketika pemerintah turun, menterinya turunnya lebih jauh lagi. Dan ketika tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah naik, tetap segitu-segitu saja tingkat kepuasan terhadap menteri. Artinya kan bisa dibaca ada problem dari persepsi publik terhadap kinerja secara sektoral yang itu diamanatkan kepada para menteri. Udah lama kita tahu. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah mungkin gitu, dan apakah berani Pak Jokowi melakukan langkah itu? Karena kalau kita lihat, kemarin kita bahas juga kan, Pak Jokowi itu memberi penugasan kepada Pak Luhut. Tapi sorry ya Pak Luhut, bukan kita menduga kalau ini meneruskan analisisnya Derajat Wibowo saja. Informasi dari Wibowo kita analisisnya begitu. Karena siapa lagi namanya kalau bukan Bapak? Ini penghormatan Pak Luhut loh ya. Karena Pak Luhut itu kan punya 27 jabatan. Ya kan, Bung Rocky? Ya jelas efeknya dulu. Itu kalau di reshuffle berapa menteri yang harus dapat peran baru dari Pak Jokowi? Saya kira bagus karena kan kita harus siapkan. Saya lagi kampanye supaya Pak Luhut memimpin satu gerakan baru, namanya Liga Boykot Pemilu itu. Jadi nanti kalau Pak Luhut misalnya dilengsarkan, itu efek dominonya itu pasti terjadi itu. Karena kan orang semacam, jadi kalau disebut nama besar ya yang lain sebetulnya bergembira tuh. Wah, berarti bukan saya. Berarti bukan bahkan Erlangga bukan nama besar tuh, bukan Bahlil, juga bukan Erick Thohir. Nah, mereka bergembira tuh karena langsung menganggap Luhut Panjaitan. Tapi sebaliknya mereka juga menganggap bahwa mereka nggak dianggap, kan nama-nama kecil doang tuh kan. Jadi mestinya mereka bersedih karena mereka tidak dianggap oleh Presiden Jokowi, yang dianggap adalah seseorang dengan nama besar. Nah, kita kita boleh bikin kalkulasi apapun, tapi di ujungnya kita mesti tanya pada partai-partai ini, nanti kalau ada reshuffle emang kalian mau kirim siapa ke situ? Akan menjadi sebuah koreksi terakhir bagi pemerintahan Presiden Jokowi untuk memunculkan legacy yang baik dalam pemerintahannya. Ya, we don't know exactly. Kesannya tidak serius-serius amat juga akhirnya. Ada yang mengatakan begini, menebak reshuffle 15 Juni, pengamat kalau satu negara sudah tahu biasanya enggak kejadian. Lalu ada juga Rocky Gerung mengatakan Luhut tidak mungkin di reshuffle ya. Kalau Luhut di reshuffle semuanya bakal anjlok. Ya, jadi Sobat Era sekalian, mungkin bagi kita nggak penting ada reshuffle atau tidak akhirnya ya. Kalau seandainya Presiden Jokowi tidak berpikir tentang legacy, hanya berpikir tentang misalnya suksesi. Kalau yang dipikirkan suksesi bukan legacy, maka kita tidak akan bisa berharap bahwa penggantian ini akan menyertakan orang-orang yang katakanlah bisa melaksanakan program selama 2 tahun lebih tersisa masa pemerintahan Presiden Jokowi. Akhirnya ya kita hanya melihat bahwa politik akomodasi. Jadi yang dijalankan bukan berpikir legacy tapi politik akomodasi dan suksesi ya. Suksesi dan politik akomodasi. Misal ya, ketika PAN dimasukkan, maka kaitannya tentu dengan politik suksesi, yaitu dengan koalisi Indonesia Bersatu, KI.